Selamat siang semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu dalam perlindungan Tuhan dan kita selalu diberikan kesehatan. Baik, nama saya Leonardus Dian Sultan Hamisena. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dalam mata kuliah Stakeholder Relations yang diampu oleh dosen kita, Ibu Isbawati Asri. Baik, langsung kita mulai saja untuk definisi stakeholder. Menurut Freeman, menyatakan bahwa pengertian stakeholders ini merupakan suatu kelompok masyarakat atau juga individu yang saling mempengaruhi dan atau juga dipengaruhi oleh pencapaian tujuan tertentu dari sebuah organisasi. Menurut Piaget, stakeholder ini merupakan orang atau individu atau juga kelompok masyarakat yang mempunyai suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan tertentu. Menurut Wibisono, stakeholder adalah seseorang maupun kelompok yang punya kepentingan secara langsung atau tidak langsung, bisa mempengaruhi atau dipengaruhi atas aktivitas dan eksistensi perusahaan. Menurut ISO 26000 SR, stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap keputusan serta aktivitas organisasi. Menurut AA 1000 SES, stakeholder adalah kelompok yang dapat mempengaruhi dan atau terpengaruh oleh aktivitas, produk atau layanan serta kinerja suatu organisasi. Lalu siapa saja yang termasuk dalam stakeholder? Pemegang saham atau pemilik, pegawai, supplier, konsumen, bank atau kreditor, pesaing atau kompetitor, serta pemerintah. Kemudian kita memasuki definisi stakeholder relations. Stakeholder relation merupakan kolaborasi antara perusahaan dengan seluruh stakeholdernya, baik internal maupun eksternal, dalam melakukan aktivitas usaha untuk membantu mengembangkan tujuan dari perusahaan tersebut. Lalu tujuan stakeholder relations yaitu terjalinnya komunikasi internal dan komunikasi eksternal dengan mempresentasikan, membentuk, dan membangun kredibilitas atau citra perusahaan bagi para stakeholder. Lalu apa manfaat stakeholder relations? Manfaatnya adalah membangun hubungan yang baik dan saling menguntungkan dengan para stakeholder. Lalu untuk identifikasi stakeholder relations. Identifikasi stakeholder relations menurut The Clarkson Center for Business Ethics tahun 1999, dalam Magnes 2008 terdapat dua macam stakeholder, yaitu satu, primary stakeholders, yang merupakan pihak-pihak yang mempunyai kepentingan secara ekonomi terhadap perusahaan dan menanggung resiko. Yang kedua adalah secondary stakeholders, di mana sifat hubungan keduanya saling mempengaruhi, namun kelangsungan hidup perusahaan secara ekonomi tidak ditentukan oleh stakeholder jenis ini. Berdasarkan sumbernya, stakeholder dapat dibedakan menjadi dua, yaitu internal stakeholder dan external stakeholder. Internal stakeholder adalah orang dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan. Yang kedua, external stakeholder, orang luar dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan. Sekian video dari saya. Salam sehat. Kita jaga kesehatan kita supaya terbebas dari virus corona. Terima kasih.